Halo, mari kita melakukan eksperimen bro. Eksperimennya apa? Kita mau ngegabungin bootleg Core G3 V2 sama fake unit dari Bandai ya. Oh, dari serial Build Diver Re-Rise, fake unit conversion kit, armor, dan juga nanti ada weapon supportnya. Apakah cocok kita gabungin dengan core-nya V2 dari Daban atau bootleg ini ya? Sebenarnya conversion kit fake NO unit ini untuk alus R3 ya, tapi saya ambil core G3 ini karena kayaknya lebih cocok gitu warnanya, separasi warnanya itu pucat-pucat gitu, kayaknya masuk kalau masuk sama ini ya, fake NU unitnya warnanya. Boxnya kayak gini bro, kita skip aja karena saya sudah ada sebenarnya yang ini yang udah jadi, kita butuh core-nya aja. V2 bootlegnya jadinya kayak gini bro. Oke, kita langsung buka fake NU unitnya aja ya. Boxnya kayak gini bro, atas bawah mirip sama depan ya. Untuk sampingnya actionnya yang dimana itu ada alus juga. Sebelah kiri regulasi bla 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 bla, bah itu nggak jelas tuh bro. Oh ya, kit ini saya beli di harga untuk V2 nya 107.000, lalu untuk fake NU unitnya 105.000 ya. Dan untuk fake NU weaponnya yang paling mahal itu bro 120.000 bro. Oke, lihat kita dapat dua plastik. Yang pertama plastik isi runner abu muda ya, untuk armor fake NU nya. Lalu plastik sama stiker juga, itu ada stiker buat mata kayaknya, sama untuk lampu-lampuan kamera itu. Dan yang satunya itu warna biru tua banget sih, sesuai sama NU Gundam ya, biru gelap itu. Sama ada ini holder buat armornya gitu, warna abu juga kayak gitu. Lalu tidak lupa manual book yang ikut mengecil juga dan sangat dikit isinya. Lanjut ke fake NO weapon atau funnelnya itu ya. Boxnya tipis banget bro, tapi paling mahal nih bro, bangset. Tuh tipis banget bro, tapi ini yang paling mahal. Isinya cuma satu plastik doang bro, isinya bro. Aduh, sama ada satu stiker kecil itu, isinya funnelnya itu ada beberapa biji ya, warna abu muda sama warna gelap untuk sisi belakangnya begitu bro. Sama manual booknya yang cuma selembar doang bro. Ini bro apa ini bro, kayak brosur elektronik atau apa gitu bro, bah. Oke, coba kita lihat plastik resinnya bro. Untuk yang fake weaponnya ini, funnelnya ini warnanya abu muda banget ya, dan plastiknya ya oke sih, Bandai nggak ada yang bleber. Dan untuk stikernya apa ini bro, cuma 2 biji kayak gitu doang. Lanjut ke ini aja lah. Untuk yang armornya ya sama holdernya itu warnanya biru tua ya, dan plastiknya oke. Sama ini untuk bagian vivinnya kayaknya, atau kepala mungkin. Yang terakhir armor warna abu muda untuk runner armor yang depan ya, sama bagian kepala, bagian waist, bagian kaki, bagian soldier armor, sama bagian kepalanya itu terpisah kiri kanan ya. Plastiknya oke juga kayak begitu bro. Udah gitu aja isi per boxannya. Langsung kita masuk ke sesi rakit aja ya bro. Jangan lupa ngopi dulu bro.
akhirnya jadi bro untuk Core G3 bootleg dari Daban atau Gau-Gau kurang paham, sama fake NU unit, terus fake NU weapon setnya sudah jadi bro. Kita akan bacotin untuk Core G3 dari V2 Daban atau bootlegnya ini dulu ya. Wah parah bro, keras. Harus banyak ngikis bro, harus banyak ngikis karena partnya sangat keras dan tidak presisi untuk lubang-lubangnya. Sangat emosi, terutama ini bro untuk bagian lutut ini sangat rawan cracking banget. Kalau sampai lupa ngikis ya, itu udah susah dilepas bro, dan kemungkinan patah sih bro kalau dipaksa bro. Itu paling parah itu. Lalu part clearnya butek untuk yang di dadanya itu. Untuk stikernya juga sangat busuk bro, tidak pas sekali. Saya pakai marker itu bro tadi untuk matanya ya, pakai marker hitam sama marker metalik hijau biar bisa lebih bagus lah kayak gitu. Untuk detailnya kayak gini biasa banget dan parah keras bro, keras. Oke lanjut ke fake NO unitnya, fake NO conversion kit ya, itu non simetris kayak gitu. Banyak ada beberapa stiker hijau-hijau ya di situ, bahkan di kaki juga pakai stiker juga dia. Untuk unitnya kayak gini bro, dia pakai holder, VV-nya kanan kiri beda. Dan ini sebenarnya untuk alus R3 bro, kalau di boxnya itu ya nggak harus juga sih. Kenapa saya nggak pakai itu karena saya pengen dua kit itu berdiri sendiri-sendiri bro, maksudnya halus R3 nya bisa berdiri sendiri, lalu fake NU-nya juga bisa berdiri sendiri, bisa berdampingan kayak gitu, nggak harus ngeganti-ganti core Gundamnya ya, maksudnya kayak gitu bro. Makanya saya ambil yang bootlegnya aja bro, biar kita bisa sandingin keduanya bersamaan kayak gitu ya. Untuk weapon set atau funnelnya kayak begini bro, ya terbatas banget ya, nggak semua bisa dilipat ya. Hanya ada dua bagian bro yang bisa dilipat, yang pojok itu sama yang sebelahnya doang yang bisa detachable ya, bisa dilepas. Untuk bagian yang lainnya udah paten kayak gitu bro, dan bentuknya emang kecil-kecil, nggak kayak yang aslinya ya, yang gede yang dari NU Gundamnya. Lanjut kita satuin bro untuk core G3 nya sama armor fake NU unitnya ya bro. Dan ternyata poin dari eksperimen kita ada di sini bro, tidak cocok bro, maksudnya tidak cocok. Bootleg dan ori itu nggak bisa plug and play bro, kita harus ngakalin sisi bawah untuk kaki core-nya itu ya, kita lubangnya gedein sampai saya tadi kena lancip apa itu tadi, ada kecelakaan dikit bro. Kita harus ngelubangin di sisi pergelangan kaki core unitnya ya. Saya sih tadi potong biar agak ada rongga gitu, biar dia bisa masuk ke armor kakinya ya, kayak gitu bro. Poinnya di situ bro. Lalu kita pasang ininya ya, chest armornya kita pasang bro. Kita lepasin dulu yang kiri kanannya itu dari holdernya ya. Kita masukin chest armornya dari sebelah bawah, digeser dikit ya bro, kiri kanan sama kayak gitu. Kita masukin dari bawah ketiaknya, lalu kita geser dikit ke tengah ya, dan kayak gitu bro. Kita pasang yang untuk kokpit tengahnya juga di sisi sebelah tengah bro. Lanjut kita satuin dengan waist-nya dan kakinya juga bro, kayak begitu. Nah jadi ini ya kekurangan Planet System Build Diver Rise itu di bagian
waistnya ini bro, penutup waistnya itu nyantolnya terlalu dikit banget bro, dan itu dari belakang juga, dan kalau ditekan dari depan tuh rawan banget untuk lepas. Ini lumayan jadi poin penting juga sih kalau kalian pengen beli yang Planet System ini ya, yang bisa digabung-gabungin pakai armor, upgrade gitu ya. Itu sangat emang minus sih itu sih. Lanjut bagian armnya ya, atau lengannya kita pinjam untuk unit yang V2 udah jadi aja bro, karena kalau kita pakai yang core-nya polosan itu kelihatan pendek banget, kayak nggak proporsional gitu, walaupun warnanya emang beda ya, ada aneh gitu ya, karena ada hijau toskanya. Kita pinjam dulu pakai yang unit V2 nya yang udah jadi bro, biar lebih panjang kayak begitu, karena di fake NU unitnya ini nggak dapat yang untuk extensionnya itu ya, untuk arm extensionnya kita nggak dapat kayak begitu. Ini mungkin kalau dicat putih atau hitam gitu lebih mix and match ya, kayak begitu bro. Kita buka dikit ini rongganya, lalu kita pasang untuk ball joint buat lengannya kayak gitu. Lanjut kita ke kepala ya, kita beneran full satu unit kepala itu diganti semua bro, nggak bisa diganti helmnya doang, kita ganti yang bawaan dari fake NU unitnya. Dan kita pasang untuk backpacknya, kelihatannya kita harus pakai punya yang bawaan G3 nya ya, pakai bawaan yang core-nya yang keras banget sih bro, bener males kalau pakai itu. Terus tinggal kita pasang aja backpacknya untuk holder buat funnel-funnelnya itu ya. Di belakang sini ada satu beam saber doang, dan itu agak nonjol ke depan ya, ngedorong kepalanya maju kayak gitu dikit sih, kayak gitu bro. Lanjut kita pasang funnel fake nya ini ya, di belakang sini modelnya cantolan gitu doang bro, dan ada 2 lubang ya, kita bisa milih mau di lubang yang mana, bebas sih. Kita cukup cantolin gitu doang di belakang sini, dan voila jadi bro. Sorry lupaan untuk bagian pundaknya bro, bagian chest armor bagian pundaknya belum saya pasang bro. Ini ada kiri kanan dan itu non simetris ya, yang sebelah kiri ada hijau-hijaunya kayak nonjol gitu ya, emang NU Gundam nggak simetris kayak gitu bro. Kita pasang di atas ini, dan itu ngekunci bagian chest armor yang paling gede itu ya, yang segmen paling gede dia ngekunci keduanya itu. Lalu untuk yang weaponnya ya, untuk rifle-nya kita pakai yang bawaan dari weapon setnya ya, yang warna hitam, dan ada kayak slot kayak gitu warna abu muda ya, atau putih lah, itu yang mirip dari versi NU Gundam orinya kayak gitu bro. Tinggal di slot gitu aja, diselipin, dan nggak dapat shield ya. Nah itu bro, nggak dapat shield bro dari armornya bro atau weaponnya. Kita pakai shield kecil dari yang core Gundamnya ya, tapi ya kayak gitu bro, tampilannya ya jelek sih, maksudnya untuk shieldnya mending nggak usah aja kali ya. Ya kayak gitu bro. Next kita ke artikulasi aja bro. Untuk kepalanya bisa muter full ya, 360 derajat kayak gitu, nggak kepentok apa-apa ya, aman. Tapi loose sih, itu agak loose bro, karena daban ketemu ori ya. Untuk tangannya, kakinya, maksudnya untuk kakinya itu ada 2 part doang bro, part putih sama hitamnya doang, dan itu ball joint mentok segini kayaknya. Untuk perputarannya mungkin mentok, oh bisa bro, ternyata bisa mentok 360 derajat, tapi agak kayak maksa banget gitu bro. Dan itu ball joint doang, di situ nggak ada lipetan-lipetan di ujung telapak kakinya, dan ini loose banget bro. Ini kan yang rifle yang ori semua ini bro, yang hitamnya dari Bandai juga, yang putihnya juga ori, tapi dia emang asli loose kayak gitu bro. Ya Bandai nggak selalu bagus sih bro, ada yang kayak gitu juga.
Lalu untuk funnelnya dua dua part, dua piece doang ya yang bisa dilipat, kayak yang saya bilang tadi. Beam sabernya kayak gitu, lumayan gampang copot sih bro itu. Lalu apalagi ya, ya gitu doang sih. Kitnya sebenarnya simple sih bro. Mungkin kita lihat durabilitasnya kali ya, kita tes durabilitasnya kayak gimana. Yang pasti hancur nih bro, tuh shieldnya jatuh kayak gitulah, nggak bisa pose-posein bro, jelas ini bro. Apalagi yang koin berat tadi bro, yang untuk penutup waistnya itu rawan banget bro. Dan untuk kalau join-joinnya ya kayak gitu, untuk yang selakangan itu ya gampang lepas juga sih. Ini berarti masuknya yang bootlegnya ya. Untuk yang core-nya ini gampang lepas kayak gitu bro. Dan itulah minus banget sih kalau planet system, berarti semuanya ini untuk penutup waistnya itu emang gampang lepas bro, kayak gitu bro. Untuk komparasinya dengan yang VCU unitnya kayak gitu bro. Lalu sama yang NU Gundam EG bootleg juga itu kayak segitu, proporsionalnya segitu perbandingannya. Untuk kesimpulannya gimana ya, ini ya yang nggak rekomen juga sih ngegabungin Bandai sama bootleg tuh, karena ini cuma eksperimen bro, dan ternyata itu ada nggak plug and play, harus ngakalin juga kayak gitu. Untuk kalau dibilang itu ya juga habis banyak juga kan, sampai 330-an ribu tadi untuk 3 box kit itu. Ini cuma eksperimen doang sih bro, ternyata nggak sebegitunya ya. Jadi kalau beli kit ini untuk perakitan nggak worth it sih, tapi kalau untuk pengkoleksiannya sangat worth it bro, karena kita bisa dapat 9 core unit planet system di sini ya, yang kayak sensei ya, dan warna-warni begitu bro. Tinggal alus earth tree-nya aja biar jadi 10 biji. Besok kapan-kapan saya bikin videonya mungkin untuk alus earth tree-nya. Oke, kayak gitu bro reviewnya. Untuk janji giveaway dari video sebelumnya yang untuk Sword Impulse itu, berhubung ada 3 komentator doang, saya akan undi itu pakai angka ya. Dan ini urutan dari komentar terlama sampai komentar terakhir, dan pemenangnya adalah itu tadi, siapa, Hendra siapa itu, nanti bisa DM saya di IG saya di @psychoanazir _n, dan saya kirim ke alamat kamu ya. Oke, selamat tahun baru 2026, semoga wishlist kalian di dunia model kit segera terlaksanakan atau terrealisasikan. Oke, makasih yang nonton sampai ini. Salam, see ya di next video.